Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Jurnal English Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kita jumpa di akuntansi keuangan menengah pertemuan yang ke-9 part yang kedua. Kita bahas penilaian kembali aktiva tetap berujud. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Aktiva tetap di sini andaikan misalnya ada sebuah kendaraan, di sini ada reparasinya. Nah, biaya ini akan dikapitalisasi hingga merubah harga perolehan dan depresiasinya. Nah, bisa juga di sini kendaraan tadi kita taksir umurnya salah, berarti di sini perhitungannya juga harus dirubah. Oke, di sini perubahan harga perolehan ya. Ini biaya yang dikapitalisasi adalah pengeluaran untuk memperbesar fungsi aktiva. Jika tidak menambah umur aktiva, berarti di sini kita lakukan pencatatan dengan mendebit rekening aktiva. Jika menambah umur, maka yang didebit adalah rekening akumulasi depresiasi. Sebagai contoh, mesin dibeli dengan harga Rp200.000, ditaksir umurnya 20 tahun. Sesudah digunakan 12 tahun, dikeluarkan biaya perbaikan Rp40.000, tapi tidak menambah umur aktiva mesin. Jadi di sini jurnalnya adalah mesin. Kalau tidak menambah umur, berarti yang kita debit adalah mesin pada kas. Oke, jadi di sini ada perubahan depresiasi sudah adanya perbaikan. Kalau yang sudah terjadi tidak akan diperbaikin lagi. Jadi biarkan saja. Harga perolehan awal di sini 200.000 dibagi 20 tahun. Ini yang semula. Setelah ada perbaikan Rp40.000, seolah-olah mesinnya di sini bertambah harga perolehannya. Berarti di sini biaya perbaikannya adalah yang Rp40.000 dipakai 8 tahun kemudian. Berarti di sini ada Rp5.000. Berarti setelah perbaikan depresiasi per tahunnya ada Rp15.000. Sekarang dengan kasus yang sama, tapi di sini perbaikan tadi menambah umur 2 tahun, berarti sisa umurnya bukan 8 tahun tapi ditambah 2 tahun menjadi 10 tahun. Di sini yang kita debitkan bukan mesin tapi akumulasi depresiasi mesin. Jadi Rp40.000 akumulasi depresiasi pada kas. Oke. Jadi untuk perubahannya ini harga perolehannya sama, akumulasi depresiasi yang sudah terjadi kan 12 per 20 kali 200.000. Jadi ada 120 ya kan, karena 12 tahun itu yang sudah lewat. Nah, perbaikannya Rp40.000 di sini. Berarti di sini selisihnya ada Rp80.000. Ini akan mengurangi depresiasi yang semula yang tadi, yang 200.000 ya, karena sudah dipakai berarti dikurangi dengan 80.000 menjadi Rp120.000. Ini adalah depresiasi per tahun setelah ada perbaikan. Oke, next. Untuk contoh selanjutnya adalah mesin yang dibeli seharga Rp200.000, umurnya 5 tahun. Sesudah digunakan 3 tahun, suku cadang mesin yang bernilai 20% dari harga perolehan rusak dan diganti dengan suku cadang seharga Rp50.000 yang dapat dipakai sampai umur mesin habis. Suku cadang lama dijual dengan lakunya Rp5.000. Kita lihat ya, kita taruh dulu kasnya untuk yang jurnal pertukaran ya. Di sini mesin kita jual, berarti kita dapatkan uang Rp5.000, debitkan. Kemudian yang kita keluarkan adalah mesin. Sebentar, di sini kita ulangi. Di sini kas yang kita terima Rp5.000 di sini. Kemudian yang kita keluarkan ya sesudah 3 tahun ya. Sesudah kita 3 tahun berarti di sini suku cadang 20% kali 200.000. Kita dulu yang kita keluarkan adalah mesin suku cadang tadi, dari suku cadang 20% jadi Rp40.000 ini keluarkan ya. Kemudian akumulasi depresiasi 3/5 sudah digunakan 3 tahun, sesudah digunakan 3 tahun berarti 3/5. Jadi akumulasi depresiasi yang sudah kita gunakan adalah Rp24.000, makanya di debit ya. Yang kita dapatkan adalah 29.000, yang kita keluarkan 40.000, berarti ada rugi
penggantian suku cadang Rp11.000. Nah, selanjutnya kita buat jurnal pembelian suku cadang. Mesin tadi kita beli 50.000, berarti kita debitkan mesin, kemudian kita keluarkan kas Rp50.000. Oke. Nah, depresiasi sudah adanya perbaikan menjadi ini harga perolehan yang pertama 200.000 dikurangi 40.000 dibagi 5 ini ada 32.000. Nah, suku cadang baru Rp50.000 dibagi 2 ya, berarti ada Rp25.000. Jadi depresiasi setelah ada penggantian kita tambahkan menjadi Rp57.000. Untuk perubahan taksiran umur aktiva tetap ya, nilai buku aktiva tetap yang dikoreksi depresiasi untuk periode yang akan datang. Jadi koreksinya bisa adalah nilai bukunya, bisa juga nilai buku aktiva tetap direvisi sehingga menunjukkan jumlah yang sesuai dengan taksiran umur yang baru. Contoh, mesin dengan harga perolehan 100.000, umur ekonomis 5 tahun, sudah dipakai 2 tahun ditaksir masih dapat digunakan 4 tahun. Depresiasi sebelum perubahan berarti di sini 5 tahun semula ya Rp20.000. Depresiasi setelah perubahan sama dengan nilai buku dibagi dengan sisa umur. Nah, nilai bukunya tadi 100.000 dikurangi dengan 40.000. Kenapa 40.000? Karena tadi sudah dipakai 2 tahun. 2 tahun dikalikan dengan 20.000, berarti ada 40.000 ini yang sudah dipakai. Berarti nilai bukunya adalah 100.000 dikurangi 40.000 dibagi 4 karena masih digunakan bisa digunakan 4 tahun menjadi Rp15.000. Dengan cara ini tidak ada koreksi untuk depresiasi yang sudah terjadi. Oke, untuk perubahan masih dengan perubahan taksiran umur aktiva, ini adalah contohnya ya. Mesin dengan harga perolehan 100.000, umur ekonomis 4 tahun, sudah dipakai 2 tahun, ditaksir masih dapat digunakan 3 tahun. Nilai buku sebelum koreksi, ini sebelum koreksi ya berarti 2/4 ini ya, berarti dikali dengan 100.000. 100.000 dikurang 2/4 kali 100.000, jadi ada Rp50.000. Nah, nilai buku di akhir tahun kedua setelah ada koreksi sama dengan 100.000 karena tadi masih bisa digunakan 3 tahun lagi, berarti 2 ini sisanya ya, 4 dikurang 2 ditambah 3 ada 5, berarti 2/5 kali 100.000, jadi menjadi Rp60.000. Jadi nilai buku sebelum koreksi dinilai terlalu rendah 10.000, sehingga harus dibuat jurnal akumulasi depresiasi pada koreksi laba tahun lalu. Ini untuk aktiva tetap yang sudah habis didepresiasi masih bisa digunakan karena keliru dalam membuat taksiran atau tidak mampu membeli lagi. Nah, aktiva tetap yang tidak berwujud di sini artinya tidak berbentuk ya. Karakteristiknya di sini tidak pasti yang jelas ya. Penilaian aktiva tetap yang tidak berwujud di sini dicatat sebesar harga perolehan jika dibeli, maka berapa yang harga perolehan berarti berapa yang dikeluarkan. Jika ditukar sama dengan yang tadi ya, sebenarnya berapa yang dikeluarkan. Selanjutnya, jenisnya ini ada paten ini adalah hubungannya dengan produksi misalnya ya. Jadi amortisasinya jika digunakan untuk proses produksi berarti untuk biaya produksi, tapi apabila digunakan untuk penjualan berarti dibebankan sebagai biaya penjualan. Ini adalah hak cipta ya. Copyright ini juga sama untuk pengarang artis ya, cuman bedanya bidangnya saja. Merek dagang untuk merek dagang misalnya merek-merek tertentu ya. Franchise ini untuk franchisor pada pihak lain menggunakan fasilitas yang dimiliki franchisor. Leasehold ini adalah sewa beli ya. Hak penyewa untuk aktiva tetap dalam satu perjanjian sewa beli. Ini leasehold. Oke, selanjutnya adalah goodwill. Goodwill ini nama baik ya. Kelebihan yang terdapat dalam satu usaha seperti nama terkenal, pimpinan yang lain dan seterusnya, sehingga dia mendapatkan sesuatu yang lebih dari perusahaan yang sejenis. Oke, sampai di sini jumpa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.